Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provokasi setan. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah menjelaskan dan mengingatkan berkali-kali kepada kita tentang musuh abadi. Musuh tersebut tidak lain adalah setan. Setan memiliki kelebihan yang tidak dimiliki manusia. Pertama, mereka hidup lebih dulu, punya pengalaman dan kelicikan yang jauh lebih matang dan lebih mengetahui pola perilaku manusia. Mereka saja bisa menggelincirkan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, serta istrinya Hawa, apalagi kita-kita. Kedua, setan bisa melihat kita dari arah yang tak mungkin bisa kita melihat mereka. Ketiga, setan mampu mengalir dalam setiap aliran darah kita. Ia mampu mengintervensi arus pikir kita. Ia bisa menawarkan berbagai ilusi yang bisa membahayakan keputusan yang akan kita ambil. Keempat, setan tak mati sampai hari kiamat. Itu berarti kepiawaiannya dalam menyesatkan manusia sudah sangat teruji. Makanya tak heran Nabi SAW menyebutkan tidak bertambah tahun, melainkan tambah buruk kondisi zamannya. Salah satunya karena provokasi setan terhadap umat manusia. Sadarkah kita siapa yang membisikkan keputusasaan ketika doa-doa dan ikhtiar kita belum diijabah oleh Allah? Sadarkah kita siapa yang membuat kita melakukan kekhilafan, riya, kesombongan, dan berbagai maksiat serta durhaka kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya untuk kita manusia ciptanya. Tahukah kita siapa yang membisikkan ketakutan saat kita mau mengeluarkan uang untuk diinfakkan, disedekahkan, dan dizakatkan? Yang membisikkan ketakutan rezeki akan berkurang, yang membisikkan untuk tidak mengeluarkan dan bantuan kepada orang lain dengan barang-barang terbaik milik kita. Sadarkah kita siapakah yang selama ini terus meniupkan rasa marah, dendam, hingga rasa iri dengki dalam hati kita selama ini? Sadarkah kita siapa yang membuat kita tergesa-gesa dalam memaknai dan menarik kesimpulan yang salah mengenai kehidupan yang kita alami saat ini? Mereka yang telah menipu kita dengan gemerlap hidup duniawi. Akankah kita sadar siapa yang terus mendorong kita untuk mencoba dan terus mencoba berbagai nikmat dosa? Mereka yang telah mendorong dan menyeretmu melakukan pelampiasan negatif. Masihkah tak sadar siapa yang membuat kita ragu untuk mengimani Allah dan hari akhir? Yang membuat kita ragu untuk berbuat baik, malah sebaliknya menakut-nakuti diri kita untuk melangkah dari hidup yang penuh maksiat, hijrah kepada kehidupan yang lebih taat. Semua pertanyaan itu akhirnya bermuara pada suatu jawaban. Semuanya itu adalah provokasi setan. Tak ada yang bisa lepas dari jeratan provokasi setan selain mereka yang benar-benar ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Ali Imran disebutkan, sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Juga di An-Nisa 38, dan juga orang-orang yang menafkahkan harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu sebagai temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Juga di An-Nisa 119-120. Dan setan berkata, aku benar-benar akan menyesatkan mereka manusia dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak kalau mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka benar-benar merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Kita tutup di Quran surat Al-A'raf 27. Hai anak Adam manusia, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Karya tulis dari Bapak Taufik Ginanjar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.